Alhamdulillah ya kita tetap sehat ya. Mari kita bersyukur, artinya mengakui nikmat-nikmat Allah kepada kita. Kita manfaatkan dengan baik-baiknya. Jadi dalam rangka bersyukur ini adalah kita terus memperdalam ilmu-ilmu tentang agama ya. Jadi ini tambah sedikit demi sedikit, tapi memang banyak sekali. Jadi Islam ini karena banyak sekali ajarannya, kemudian amalannya. Dalam sehari amalan seorang muslim itu lebih dari sunnahnya itu 1000, lebih dari 1000 sunnah. Jadi Masya Allah ya. Jadi ini termasuk dalam membaca Al-Quran ya. Nah, kita simak dari bukunya ya, buku Al-Abwab Al-Faraj dari Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani ya. Jadi ini Syekh Sayyid Al-Maliki ya. Nah, jadi beliau menulis tentang keutamaan membaca Al-Quran ya, keutamaan membaca Al-Quran. Mari ya, kita ini hari ke hari harus tambah baik, termasuk dalam hal membaca Al-Quran ya, dan lebih tartil dan lebih sering dan lebih tadaburnya ya, mentadaburi ya. Ya. Baik ya, jadi secara singkat ada 12 keutamaan. 12 keutamaan membaca Al-Quran ya. Jadi ini untuk menambah referensi kita. Jadi beliau ini memang sudah dari Beirut ya, ulama Beirut yang sangat terkenal dalam bukunya Abwab Al-Faraj. Nah, ini sangat menekankan betul supaya membaca Al-Quran ya. Baik, ini kita baca ya. Jadi kita simak sama-sama. Ini untuk penjelasan mungkin pada sesi berikutnya, tapi paling tidak sekarang bisa kita simak pokok-pokoknya ya. Yang pertama ya, pembaca Al-Quran itu menjadi keluarga Allah dan menjadi pilihannya. Jadi sudah ini jadi grupnya Allah, bukan grupnya setan ya. Ya. Jadi keluarga Allah dan pilihannya. Yang kedua, orang yang mahir membaca Al-Quran, mahir itu dari kata Arab maharotun ya, maharotun ya, kiroah ya. Jadi mampu tapi dengan benar ya. Nah, tartil bisa mewujudkan tartil itu tingkatannya bersama para malaikat. Nah, ya. Jadi ini semua ada didukung oleh argumentasinya. Jadi orang yang mahir membaca Al-Quran tingkatannya bersama para malaikat. Jadi para malaikat sangat mahir membaca Al-Quran ya. Yang ketiga, Al-Quran sebagai hidangan Allah. Barang siapa yang memasukinya maka dia akan aman. Jadi dalam begitu kita membaca Al-Quran itu kita di dalam lingkup jaminan Allah ya. Jadi ya. Nah, sehingga kita akan merasa aman ya. Ini tentunya tadabur ya. Ini kata kuncinya tadabur. Ya, tetap ya. Tadabur. Membacanya dengan tadabur maksudnya. Yang keempat, rumah yang dibacakan Al-Quran dihadiri para malaikat dan menjadi leluasa bagi penghuninya. Jadi nyaman penghuninya itu. Rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran. Ya. Ada jin. Ya, di situ minggir ya, jin-jinnya minggir. Rumah yang di Al-Quran terpancar sinar hingga ke penduduk langit, Masya Allah ya. Jadi rupanya seperti rumah Pak Muhtar bacakan kelihatan ya dari kameramen malaikat di sana itu bisa menangkap ya. Jadi ini ya kan jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Tidak pernah dibacakan Quran. Nah,
Karena membaca Al-Quran menjadikan begitu banyak kebaikan dan keberkahan. Apa maksudnya? Keberkahan itu kebaikan yang terus-menerus, ya, terus berlipat. Jadi satu kebaikan itu ya terus apa? Menjadi di samping apa? Terus-menerus, itu juga bertambah terus kebaikannya. Jadi ini masya Allah ya. Jadi ini keberkahan namanya. Jadi berkah itu artinya mendatangkan kebaikan yang berlipat-lipat dan terus-menerus. Nah, berkah. Barokah. Ya, barokah ya. Makanya tabaruk. Tabaruk itu mencari berkah. Di tabarroka. Kemudian 7, membacakan akan memperindah pembacanya. Jadi diam-diam ya, ahli Quran, ahli baca Quran ini ya ini dipandang ini di apa? Sisi Allah. Hidungnya bengkok kelihatan lurus. Di sisi Allah ini ya. Penilaiannya Allah ini. Penilaian Allah. Kira secara fisik. Ya, Allah ini jadi otomatis nanti. Yang 8, membaca Al-Quran adalah penerang bagi hati, masya Allah ya. Jadi ini serinci. Tapi kalau bacanya bagus ini Pak Dia. Ya, berusaha. Serampangan kayak Pak Ane ini, Mami Target tuh ngeremang itu apa bisa termasuk jadi bagus. Ya, kita pokoknya berusaha terus memperbaiki ya. Kata kuncinya kita terbuka. Jadi kita ini sebagai orang Islam ini selalu terbuka ya. Jadi menerima apa? Masukan-masukan, pelajaran-pelajaran dari siapapun. Ya, jadi ini pentingkan adab juga baca. Adabnya. Ya. Tahu posisi, tahu tempat di mana. Ya, baik. Sedang ada ceramah tausiah, ya baca. Nah, ya oke ya. Ya. Nanti ada bahasan tersendiri tentang adab membaca Al-Quran ya, ada kita bahas. Ini dari banyak para ulama ya. Tapi saya teliti itu hampir sama ya, hampir sama. Saya baru dapat ketika azan berbunyi, walaupun baru setengah harus di stop dulu, itu betul juga. Ya. Saya sangat benar. Nah, jadi penerang bagi hati. Jadi ini memang kita harus tahu semuanya ya, dan tahu tidak dilupakan. Kalau sekedar tahu terus sekilas lupa sampai rumah, masya Allah ya. Jadi kita ini menjadi sia-sia kadang-kadang ya. Kalau menghadarkan kesadaran bawah normal ya, bawah sadar itu ya nanti muncul pada saat tertentu. Nah itu kan tidak bisa begitu. Kita harusnya bukan di bawah sadar, tapi selalu di atas sadar ya. Nah, 9, membaca Al-Quran sangat bermanfaat bagi pembaca dan orang tuanya. Nah, jadi orang tua itu kan yang mendidik kita, bisa membaca Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran. Kalau kita amalkan, tidak hanya kita yang mendapat pahala, tapi juga orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Ya ini ya. Nomor 10, pembaca Al-Quran tidak akan terkena bencana di hari kiamat. Ini janji Allah ya. Jadi ini masya Allah. Jadi sekali lagi membacanya yang betul-betul tambah bagus ya. Yang 11, Al-Quran memberi syafaat kepada pembacanya. Masya Allah. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Bacalah Quran. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, bacaan Al-Quran ini akan menjadi syafaat. Nah, bagi ya pembacanya, otomatis bukan hanya yang mendengar. Ya, mendengar ini kan bisa keluar kanan keluar kiri. Ya, ini membacanya ya. Jadi hadisnya jelas ya. Iqra'ul Quran sama-sama. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi Nah ya, jadi baca hadisnya juga harus
Tulis Ya. komplit. Ya, bacalah Quran karena sungguhnya pada hari kiamat nanti bacaan Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya, Mas ya. Di situ bukan bagi pendengarnya ya, bagi pembacanya. Yang ke-12, kan mengharumkan pendengarnya dengan minyak dan misik. Nah, ini di mata. Pendengarnya kan dapat juga ini kan. Ah, Pendengarnya dapat juga ini. mengharumkan pendengarnya. Oh, Ya, jadi mengharumkan pendengarnya dengan minyak dan misik. Nah, ini atau minyak kasturi. Jadi ini bacaannya itu akan menjadi bagi pendengarnya ibaratnya itu sifatnya hiasan. Ya, menjadi sarana untuk tambah nyaman ya ini. Sehingga ini ada penelitian ya, dengan bacaan yang benar ini bahkan bisa mengobati penyakit-penyakit. Ada 26 penyakit ya, bisa disembuhkan secara medis nih ya. ini Ya. sabdanya bagus Ya. Nah, 50 ayat. Nah, ini coba kita bacakan ya. Sebaiknya seorang muslim tidak meninggalkan Al-Quran walaupun sedikit menurut kadar kemampuannya dalam waktu sehari semalam. Ini hadisnya ini masih ada lanjutan sebetulnya, tapi karena alamannya harus nambah ya kita potong di sini. Barang siapa, Anas ya, Anas itu masya Allah mufasir ya, mufasir yang paling menonjol zaman Nabi ya. Ini periwayat juga ya, penyampai hadis. Barang siapa membaca 5 ayat Al-Quran dalam waktu sehari semalam, ditulis tidak pelupa. Barang siapa membaca 100 ayat, ditulis sebagai orang yang taat. Ya kan, sudah. Kalau 50 ayat itu takarannya dari ayat Al-Takasur sampai Anas itu ada enggak 50 ayat? Sekitar kalau 100 itu sekitar 7 halaman. 7 halaman. Jadi kalau nanti artinya pagi 3 halaman, sore 3 halaman, ya. Nah, nanti sudah ya. Baik ya, ini jadi ini pelajaran untuk kita semua bahwa membaca Al-Qur'an ini begitu banyak ya manfaatnya, dan memang seharusnya kita senantiasa dekat ya dengan Al-Qur'an ini, sekaligus jiwa kita ini jiwa Al-Qur'an yang Qur'ani, perilaku yang Qur'ani, Masya Allah. Dan termasuk di dalam keluarga, ini yang berat ya, tapi ini kita terus upayakan ya, paling tidak teori-teorinya ini ya, pelajarannya ini ya terus kita tambah ya. Silahkan dibaca nanti ya, semua itu dibaca, sehingga silahkan dikopi juga, diperbanyak semua yang dari kopian-kopian yang kita bagikan, dikopi lagi sebanyak-banyaknya, silahkan. Jadi ini mengingatkan kita juga, kemarin diajar di Jumat pagi, tapi hanya sekilas ya, Sayyidul Istighfar tadi, sekilas, jadi ya kemungkinan ya gampang lupa ya. Oke. Jadi ini resep kita mengaji itu adalah ya menerima langsung fotokopian. Ya, baik, kita bersyukur ya, kita baca doa kafaratul majelis supaya kita senantiasa terjaga, diampuni kesalahan-kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi enggak buka